Apakah khilafah di akhir zaman itu akan terjadi? Iya, pasti. Siapa khalifahnya? Imam Mahdi. Cuman itu apakah perintah atau berita? Berita, Pak. Masa kita benci dengan berita dari Nabi? Nabi memberitakannya, kita tolak. Hadisnya mutawatir. Siapa yang menolak berita hadis mutawatir bisa menjadi murtad. Empat Maret 1928. Apa yang terjadi Bapak ya? Runtuhnya Turki Utsmani. Nah, itu dia, runtuhnya Turki Utsmani. Nah, periode keempat Bapak ya, apa kata Nabi? Summa takunu mulkan jabriyatan fatakun masyaallah takun summa yarfa'uhu Allah idza syaa idza syaallah ayarfa'aha. Periode keempat, umat itu hidup di bawah pemimpin otoriter. Mulkan jabriyatan untuk masa tertentu, tapi nanti juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak bahagia, Turki Utsmani ya sebelum tumbangnya itu Yahudi sudah mempersiapkan calon penggantinya. Ya, maka Kemal Atatürk itu hidup di kampung Yahudi di Turki itu. Berpura-pura Islam, ya, lalu dia masuk militer, disiapkan oleh kekuatan Yahudi untuk menjadi khalifah. Begitu Turki Utsmani ini tumbang, maka sistem kekhilafahan atau kerajaan Islam Turki Utsmani itu dirubah menjadi republik. Kemudian dia menjadi presiden. Apa yang terjadi? Betul-betul otoriter, ya. Semua undang-undang yang berbau Islam dihapus, jilbab diharamkan, rumah-rumah tahfiz dihapus, ulama yang membangkang ditangkapi, dibunuhi, dipenjara. Ya, berbahagia, bahkan azan pun nggak boleh bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Masya Allah. Jadilah Turki di bawah Kemal Atatürk itu hidup dengan sistem sekuler, dijalankan pakai tangan besi. Saya ketika di Kairo itu ketemu kawan-kawan dari Turki itu, mereka bercerita nenek moyang mereka di masa Atatürk itu kalau belajar Quran itu buat menggali lubang di dapurnya itu, di bawah itu mereka buat tempat-tempat baca Quran supaya jangan kedengaran. Ya, itu kalau kampus-kampus ada orang berjilbab, ada mahasiswa numpang sholat, itu kriminal Pak, di masa kriminal, bayangkan dahsyat. Nah ini 2023 ini kita berdoa, karena lawan berat daripada Erdogan ini adalah wali kota Istanbul. Itu sekuler betul, sudah ada ciri-cirinya. Ada pustaka di Istanbul itu dahulu di masa beberapa tahun terakhir di masa Erdogan ini, itu mahasiswa itu boleh di situ sholat. Nah kemarin sudah dilarang, ya, dilarang sholat di pustaka, bayangkan. Karena dahulunya itu kriminal, orang kalau sholat itu bahaya seperti itu. Nauzubillah, subhanallah. Bagaimana dengan belahan dunia lain? Mayoritas waktu itu masih terjajah, baik negara-negara Islam di Asia Tenggara, di Asia Tengah maupun di Afrika masih terjajah. Mesir, Tunisia, Aljazair, Sudan dan segala macam. Siapa yang menjajah? Kebanyakan daerah sana itu Perancis, ya, seperti itu. Kalau di kita Inggris, Belanda, seperti itu. Begitu lepas itu betul-betul satu persatu juga kemudian jatuh kepada sistem sekuler dijalankan dengan tangan besi. Muncullah kemudian para diktator di Mesir, diktator di Sudan, diktator di Tunisia, diktator di Libya dan segala macamnya. Ya, nah, mudah-mudahan kita Indonesia ini janganlah menuju diktatornya, enggak, bahaya sekali. Ya, ceramah begini kalau udah muncul bisa ditangkap. Di Saudi juga nggak bisa ceramah kayak gini. Ya, ulama-ulama itu di Twitter aja menunjukkan ketidaksenangan berita itu langsung diambil tanpa diadili. Ya, Masya Allah.
Di Saudi sekarang yang paling dahsyat itu Saudi Arabia, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Mesir, ya Bahrain, itu masya Allah negara-negara yang luar biasa. Ya, nah apa berbahagia? Jadi kan kita hidup di masa yang keempat, yaitu masa pemimpin-pemimpin dunia Islam yang cenderung diktator. Apa bahagia? Lalu yang kelima adalah kata Nabi, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul lagi sistem khilafah ini yang menerapkan sistem sebagaimana diterapkan pada masa Nabi. Nah, itu apa maksudnya? Siapa khalifahnya? Dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain. Imam At-Tabrani, di mana summa yakhruju rajulun min ahli baiti yamla'ul ardu adlan kama muliat zulma. Jadi setelah masa kediktatoran ini akan muncul seorang laki-laki dari kalangan umatku, dari kalangan keluargaku, yang akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Itu siapa itu Bapak Ibu ya? Itulah dia Al-Mahdi. Maka saya ingin menutup ceramah ini dengan sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kata-kata khilafah di negeri kita ini sangat sensitif, Pak. Ya kan? Iya, Pak ya? Oh, bisa dicap radikal. Saya ingin menyampaikan bahagia, kalau pemahaman saya membaca hadis-hadis dan kitab-kitab tentang fitnah akhir zaman itu, khilafah akhir zaman itu akan wujud setelah munculnya Al-Mahdi. Hadis tentang Al-Mahdi ini secara kuantitas jumlahnya lebih daripada 50 buah hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif munjabir, lemah tapi tertopang oleh yang lain. Itu secara kuantitas. Secara kualitas derajatnya itu sampai kepada mutawatir. Mutawatir itu hadis yang jalur periwayatannya itu sangat banyak, sehingga kemudian mustahil jalur-jalur yang ini kemudian sepakat berbohong. Itu namanya hadis mutawatir, hadis yang paling tinggi kualitasnya. Apa konsekuensinya? Hadis mutawatir itu kalau ada yang mengingkarinya bisa murtad. Ya. Nah, kalau hadis hasan, hadis dhaif, ada yang mengingkari tidak murtad, bisa tidak murtad. Tapi kalau hadis mutawatir, ada yang mengingkarinya itu bisa murtad. Karena dia yufidul ilmal qat'i, memfaedahkan ilmu yang qat'i. Nah, hanya saja berbahagia keseluruhan hadis tentang Imam Mahdi, tentang khilafah akhir zaman itu sifatnya berita, bukan perintah. Apa bedanya hadis itu kalau perintah dan berita? Kalau perintah wajib kita kerjakan, kalau berita wajib kita imani. Paham Pak Ibu ya? Saya ulangi, kalau nas Quran hadis isinya perintah itu wajib dilaksanakan. Kalau isinya berita wajib diimani. Nah, berbahagia khilafah akhir zaman itu perintah atau berita? Berita, bukan perintah. Maka kalau ada orang ngotot harus khilafah, sekarang harus khilafah, nah ini bermasalah. Apalagi orang ngotot benci dengan khilafah itu, dengan kata-kata khilafah itu naik asam lambungnya enggak. Nah, dua-duanya ini tidak proporsional. Bagaimana? Ya, wallahu alam ya, pemahaman yang wasati, yang moderat, pasti akan terwujud khilafah akhir zaman itu. Tetapi kita tidak diperintahkan menjadi penitianya, penitia penegak khilafah, enggak ada. Paham Bapak Ibu? Oh, sehingga kemudian kita tidak terjebak radikal kanan atau radikal kiri. Clear Bapak Ibu? Saya ulangi. Apakah khilafah di akhir zaman itu akan terjadi? Iya, pasti. Siapa khalifahnya? Imam Mahdi. Cuman itu apakah perintah atau berita? Berita, Pak. Masa kita benci dengan berita dari Nabi? Nabi memberitakannya kita tolak. Hadis yang mutawatir.
Siapa yang menolak berita hadis mutawatir bisa menjadi murtad. Saya senang kalau ini diingat oleh aparat. Ya, biar ngerti duduk masalahnya, nggak ikut-ikut benci-benci ya. Paham Bapak Berbahagia? Seperti itu. Nah, Bapak Berbahagia, tetapi ingat ya, munculnya Al-Mahdi ini udah berdekatan, bahkan sudah beriringan dengan kemunculan 10 tanda-tanda besar kiamat. Jadi tanda besar kiamat itu ada tanda kecil, ada tanda besar. Apa yang 10 itu? 1, ya, asap akan datang meliputi dunia ini selama lebih kurang setahun. Ya, lalu kemudian munculnya Dajjal. Ya, nah kemudian turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nah Ya'juj Ma'juj ini nanti dibunuh oleh tentara Allah ulat. Ulat datang ke menggerogoti leher mereka. Setelah itu apa? Muncul matahari dari barat. Nah, ketika itu nggak terima lagi orang mau tobat, mau Islam ya. Nah, waktu duhanya kemudian muncul tanda yang keenam, Dabbah, yaitu binatang yang membawa 2 peninggalan Nabi. Ya, 1 membawa tongkat Nabi Musa, 1 membawa cincin Nabi Sulaiman. Kalau binatang itu ketemu orang kafir, ditempelkannya cincin Sulaiman, hitam muka orang kafir itu langsung sama hidungnya. Ketemu orang beriman, ditempelkannya tongkat Nabi Musa, berseri-seri wajahnya. Nah, berbahagia, setelah tanda ke-6 ini muncul angin sepoi dari Yaman ke seluruh dunia yang akan membuat seluruh orang beriman itu mati. Setelah itu baru muncul 4 tanda kiamat lagi, tidak disaksikan lagi oleh orang beriman. Jadi berbahagia, kalau ada orang takut dengan kiamat, ya sebenarnya kiamat itu tidak akan disaksikan oleh orang beriman, karena hakikat kiamat itu adalah azab. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarunaha tazhalu kullu murratin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahu syadid. Hai manusia, bertakwa kepada Allah, goncangan kiamat itu dahsyat. Hari itu kalau kamu diberi kesempatan untuk menyaksikannya, apa yang akan kamu saksikan? Seluruh wanita menyusui akan melemparkan bayinya, seluruh wanita yang hamil akan keguguran, semua orang seperti mabuk. Sebenarnya mereka bukan mabuk, tetapi merasakan dahsyatnya kiamat. Jadi kiamat ini azab Bapak Ibu, makanya orang beriman dimatikan dulu. Jadi jangan takut Pak dengan kiamatnya. Yang kita takutkan apa? Fitnah akhir zamannya, yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menjadi ujian bagi iman kita. Semakin dekat kiamat, semakin dahsyat. Itu yang kita takutkan. Itu yang masuk dengan fitnah akhir zaman. Berbahagia, jadi 4 itu apa? Mulai bumi itu amblas di timur, amblas di Jazirah Arab, amblas di barat, sampai kemudian terakhir muncul api yang menggiring seluruh manusia yang ada itu ke mahsyar dunia di akhir zaman, yaitu di Syam. Syam itu mana? Disebut Syam, maksudnya adalah Palestina, kemudian Syria, sebagian wilayah Arab Saudi, sebagian wilayah Mesir, itu disebut dengan Syam. Di situ nanti seluruh manusia tersisa di akhir zaman berkumpul. Mereka lah yang akan mengalami faiza nufikha fis suri nafqatu wahidah wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dukkata wahidah. Bertiupnya sangka kala oleh malaikat Israfil yang membuat mereka pertama sekali mendengarkan langsung panjang lehernya karena kaget. Orang beriman sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dimatikan? Karena salah satu hakikat kiamat itu adalah azab dari Allah. Karenanya orang beriman dimatikan dahulu. Orang beriman yang ada di dalam kubur itu diamankan oleh malaikat. Tatalaqahul malaikah. Jadi supaya tidak terasa goncangan itu, masing-masing orang beriman yang ada di dalam kubur itu diamankan oleh malaikat. Masya Allah. Nah, berbahagia barangkali demikian. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan fitnah akhir zaman adalah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, kondisi-kondisi yang itu menjadi ujian bagi iman kita, keislaman kita, bagi akidah kita. Ya, nah maka perlu dikaji, karena setiap ujian itu kaidahnya dia memuliakan orang yang lulus
dan akan menghinakan orang yang tidak lulus. Demikian saja, sekali lagi saya mohon maaf dan langsung izin karena saya ngajar jam 7 ini di kampus UIN Pranam. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.